saya mengurai. Itu baru Jangan pertanyaan. berani. Mengurai, Ya, saya kalau mengurai. Anda yang naik ke sini. Anda naik ke Kalau sini berani jual bertanya harus tentang berani beli. di mana dalilnya Yesus itu berasal dari sperma Daud. Kan Anda malu barusan. Anda kan tidak tahu dalil itu. Saya ngajarin Anda toh, kan gitu. Iya, makanya saya mau tanya Anda. Oke lah, silakan Anda bertanya. Kalau Anda jangan kabur Anda kan ya. Muslim. Nanti saya Ya. jawab Anda. Silakan. Anda juga tanya. Nah, saya mau Silakan, tanya. wahai pemungut perpuluhan, silakan. Silakan. Saya mau tanya Anda. Lama kali, bah. Oke, saya mau tanya di surat Maryam 3334. Apa itu? Apa itu? Waduh. Apa itu? Masa kan di Quran Anda tidak hafal? Apa itu? Surah Karena apa ini itu? terlalu Ayat banyak berapa baca itu? Alkitab, lupa Quran jadinya. Astaghfirullahalazim. Coba baca surat Maryam. Makanya, Pastor. Pastor. Saya menghormati Anda. Pastor. Saya tanya Anda sebagai seorang Muslim. Pastor. Kapasitas Anda menjelaskan. Pastor, jangan bawa-bawa kegilaan Anda di gereja di sini, Pastor. Jangan. Anda membahas tentang Al-Quran. Bagaimana mungkin Anda mengatakan surah Maryam ayat 334? Apa? Hah? Kurangi makan babi supaya otakmu itu bisa cerdas dulu. Jangan kau bodoh-bodohin. Cara kau bodoh-bodohin umat Islam, kau ajarkan ke saya. Apa ini? Kau buat umat Islam jadi bodoh dengan apa? Kau bertanya, framing-framingmu. Pastor, kau bertanya Maryam ayat 334. Orang-orang Kristen itu cerdas. Cerdas kau bilang. Iya cerdas. Karena apa? Kami bukan diajar oleh buta huruf. Kalau kau tidak buta huruf, pasti kau bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Talal. Surah Maryam ayat 334. Orang gila. Oten-oten aja. Kau belajar Bible. Jangan kau bahas-bahas terjemahan Al-Quran. Ilmumu belum sampai ke situ. Semakin kau membahas tentang ayat suci Al-Quran, semakin lari jemaatmu karena kau nggak tahu. Berbeda dengan saya bahas Bibelmu karena saya tahu. Buktinya saya ngajarin kamu tadi tentang Roma, kau nggak tahu. Kau kaget kan? Ternyata di situ dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Kaget kau kan? Makanya jangan cuman kalkulator kau pegang. Sian loh mau membahas Islam. Saya udah cari Maryam 334 nggak nemu saya. Memang nggak ada. Masa ada surah Maryam ayat 334? Gimana ceritanya? Surah Maryam itu hanya sampai kepada ayat 90 berapa itu? 98. 98 ya? Iya 98. Iya. 334 kalah-kalah surah Al-Baqarah. Itu malah asah. Oke kan dah di ini dulu diarahkan dulu yang lain. Saya ibadah sejenak. Iya. Mestinya dijawab dulu pertanyaannya Bang Juma itu baru Anda bertanya. Coba Pak Pendeta. Kenapa kalian takut sekali? Coba Anda buka dulu surah Maryam. Surah Maryam 334 coba dibuka. Saya tadi cari nggak nemu 334. Makanya dengerin surat Maryam nomor 33 dan 34. Kamu bilang tadi 334 kok. Iya, makanya saya bilang nomor 33. Tadi kok bilang 334? Nah, 33 dan 34. Nah, sekarang coba baca surat Maryam. Surat Maryam 33 dan 34. Enggak. Mestinya pastor, kamu kan ini pastor nih. Atau pendeta jemaatmu banyak yang monitor gitu loh. Mestinya gitu ya. Mestinya kamu ini naik mencerminkan kamu seorang pastor atau pendeta gitu. Ya jujur gitu loh. Kalau ditanya jawab dulu. Habis itu baru kau bertanya. Saya akan menjawab pertanyaannya setelah saya bertanya gimana coba itu. Ilmumu sampai mana gitu loh diskusi. Dan tidak mau mengakui kesalahan. Mestinya mohon maaf. Tadi saya salah sebut. Maksud saya itu surah Maryam ayat 33 dan 34.
Itu baru elegan, pastor. Kalau begini caramu ini, waduh. Mohon maaf, jemaatmu akan meninggalkanmu dan perpuluhanmu. Waduh, selesai sudah. Kamu mau makan apa? Aduh lu. Naik di sini yang elegan. Kalau keliru berbicara ya keliru, jujur, gitu. Silakan Ustaz Tata, maksudnya surah Maryam 33-34 gimana Ustaz Tata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Gurunda dan Beliau ibadah dulu sejenak. Oke. Ya. Silakan Ustaz. Surah Maryam 33 Ya, jadi dan 34. surat Maryam 33 itu sama dengan ayat 15-nya. Ini kan ibaratkan dulu Allah menceritakan tentang Nabi Isa, dia berdoa, juga membuktikan siapa dirinya. Maka nyambungnya dari 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Lalu wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku di dunia. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Baru wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga, ini doa, dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi karena dia manusia, ya sadar bahwa hidup itu 3 fase memang. Fase kehidupan di dunia, kematian, dan bangkit di mahsyar. Nah ini, Isa ini berdoa seperti itu, agar supaya dia itu kesejahteraan bukan hanya hidup doang, tapi nanti ketika meninggal, bahkan ketika Allah bangkitkan lagi di mahsyar. Nah sekarang Yesus ini sama seperti kita ini. Fase pertama masih. Karena dalam Al-Quran itu barrafa'ahullah, Allah angkat dia hidup-hidup. Berarti Isa kedudukannya masih fase pertama. Karena belum meninggal ya seperti kita. Gitu maksudnya itu. Jadi doa seperti kita sekarang kan doa kayak gitu. Gitu. Oke. Tadi ada yang dibahas mengenai Nabi Daud ya. Mereka mengakui ada di sana ada nabi yang berzina begitu. Di Al-Quran ada nggak sih nabi berzina? Jadi dalam Al-Quran itu semua para nabi itu sangat dimuliakan. Qulu amanna billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum. Jadi umat Islam tidak boleh membeda-bedakan para nabi. Makanya oleh Allah disuruh sholawat. Wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu kepada semua para nabi. Karena mulia di hadapan Allah. Kita wajib memuliakan Isa alaihissalam, Daud alaihissalam. Kenapa kau disalawatin? Menandakan kita itu memuliakan. Tidak ada nabi, jangankan berzina, mereka maksum. Ya. Jadi itu Allah tidak akan salah memilih para nabi itu, gitu. Cuma di kitab mereka, oleh keimanan mereka ada nabi-nabi yang melakukan inilah, itu gak bener, gitu. Apa perbedaan alaihissalam dengan sallallahu alaihi wasallam Pak Ustaz? Ya sama-sama sholawat alaihissalam ya, baginya keselamatan. Nah kenapa Nabi Muhammad pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli salim alaih. Nah itu karena memang beliau ini ibaratkan beda sendiri. Karena ibaratkan pangkat presiden diutus untuk seluruh dunia. Sedangkan nabi-nabi yang lain hanya untuk satu kaum. Ya tentu saja beda sholawatnya, tapi sama artinya sholawat gitu. Gitu doang sebenarnya.
Oke. Ya artinya semua nabi itu adalah nabi terhadap kaumnya masing-masing. Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin. Itu perbedaannya Pak Ustaz. Mantap. Jadi nggak boleh ya kita mengklaim atau dalam pikiran kita bahwa ada nabi berbuat yang aneh-aneh zaman dulu, apalagi menyalahi perintah Tuhan gitu ya Pak Ustaz ya. Nggak ada. Semuanya itu kita muliakan. Dan perintah Allah untuk memuliakan para nabi itu. Tadi dia mau bawa ke sini Pak Ustaz, katanya Nabi Isa itu katanya udah wafat. Yang ayat tadi yang Pak Ustaz jelaskan itu, emang Nabi Isa itu udah wafat? Apa gimana Pak Ustaz? Ya enggak, dalam Islam itu wama qataluhu wama shalabuhu walakin syubbiha lahum. Dia tidak mati disalib, dibun-bun, akan tetapi yang mereka salib itu orang yang Allah serupakan udah. Lalu kemana Isanya? Barrafahullah. Allah angkat dia hidup-hidup tanpa kematian. Kenapa dia diangkat hidup-hidup kok tidak dimatikan? Karena dia itu masih ditugaskan lagi oleh Allah. Makanya ketika kita ditanya, tahta kenapa bukan nabimu, bukan Musa yang turun lagi nanti di akhir zaman? Kenapa harus Isa? No, karena Isa memang belum mati. Ya andai kan dia mati, tidak mungkin dia diturunkan lagi, muncul lagi. Justru Allah angkat hidup-hidup karena dia masih mau ditugaskan lagi. Ibaratkan gini, terus ada lagi gini. Kenapa cuma Nabi Isa dalam Al-Quranmu? Dia itu terkemuka dunia dan akhirat gitu. Loh, karena cuma Nabi Isa yang oleh umatnya dilecehkan, dikatakan anak zina lah, dikatakan harus mati dibun-bun lah, ditelanjangin gitu tuh. Makanya ayat itu untuk menegur orang Wahyudi. Kenapa kamu Wahyudi menolak bahkan menghina utusanku? Padahal dia sama seperti nabi-nabi yang lain, seperti Musa, terkemuka dia gitu. Jadi kalau dikatakan gini, kenapa bukan ada Musa atau Nabi Muhammadmu terkemuka di dunia? Loh, karena Nabi Muhammad dimuliakan oleh umatnya. Nabi Musa dimuliakan oleh umatnya. Untuk apa? Ibaratkan gini, Bang Juma ngutus saya ke Papua. Lalu ngutus Bang Handi ke Jawa dan ngutus Bang Kian ke Sumatera. Saya berhasil di Papua. Terus Bang Handi berhasil di Jawa. Bang Kian ditolak, dia bahkan mau dibun-bun dia. Akhirnya Bang Juma bilang, orang Sumatera, kenapa kamu menolak Bang Kian? Ya, bahkan menghina, mau dibun-bun. Padahal dia itu sama seperti Handi tahta yang aku utus, ibaratkan gitu. Lalu orang bilang, Bang Juma, kenapa cuma Bang Kian Santangnya aja yang dipuji-puji sama engkau? Loh, karena hanya dia yang ditolak. Kalau tahta berhasil, ya untuk apa saya bilang gini, Papua, nasibnya tahta itu, loh, wong saya sudah bagus kok, sudah berhasil saya. Nah, tentu saja yang diingatkan itu orang Sumatera, karena dia yang menolak utusan Bang Juma, yaitu Bang Kian, padahal tiga-tiganya sama-sama utusan. Jadi kalau dibilang, kenapa cuma Bang Kian, Bang Juma, yang dikatakan, padahal Kian Santang ini juga mulia. Loh, kenapa bukan tahta? Loh, tahta udah berhasil dimuliakan oleh Papua. Bang Handi juga sama. Ya makanya dalam Al-Quran itu, karena Nabi Isa ini dilecehkan, ditolak, mau dibun-bun oleh Sriwil, akhirnya oleh orang Islam, oleh Allah diberitahu, kenapa kamu Sriwil menolak utusanku? Padahal dia terkemuka, sama seperti nabi-nabi yang lain, yang aku utus. Nah gitu. Jadi tidak ada Tuhan mengutus Tuhan ya Pak Ustadz? Ya tidak, karena utusan itu apa utusan itu? Manusia yang diberi wahyu, yang mana wahyu ini wajib disampaikan. Karena mempunyai kewajiban, berarti punya umat. Nabi Isa untuk Sriwil, Ali Imran 49. Nabi Muhammad untuk seluruh alam, Al-Furqan ayat 1. Kalau Nabi, manusia yang diberi wahyu tapi tidak wajib menyampaikan, maka tidak punya umat. Nabi Khidir gitu. Kenapa tidak ada umatnya? Karena Nabi dia, bukan utusan. Nah kalau utusan pasti punya umat, karena punya kewajiban menyampaikan. Oke Pak Ustadz, kita sambut dulu nih saudara Putra nih. Putra datang ke sini, ada yang mau disampaikan?
Dibuka mic-nya Putra kalau mau bicara. Ya, shalom saudaraku. Ada yang mau ditanyakan tentang topik ini? Oke, terima kasih. Saya mau tanya sesuai tema saja, saudara. Tema apa yang Anda mau bahas? Kata Tuhan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Kata saudara, aku dan Bapa dua. Itu maksudnya gimana ya? Bisa dijelaskan nggak? Silakan dijelaskan Ustadz Tata. Yesus dan Bapa dua atau satu? Jadi aku dan Bapa dua itu pertama Yohanes 5:26. Sama-sama mempunyai hidup masing-masing. Atau Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Allahku dan Allahmu. Kata-kata mau pergi berarti kan dua. Ibaratkan gini, saya akan pergi kepada Bang Juma. Berarti saya dengan Bang Juma ini dua. Kan gitu. Aku akan pergi kepada abangku Bang Juma. Berarti saya dengan Bang Juma sosok yang berbeda. Ya kan mau pergi. Lalu kalau ditanya, Yesus ada di mana Bapakmu? Di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Kalau kamu meminta apapun itu, dua orang meminta kepadanya, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di langit. Ya, berarti kan dua, berarti kan? Yesus dan Bapa dua. Gitu. Itu Putra. Ada yang mau diluruskan? Kita Silakan. menyatakan, tadi betul Bang. Abang kan Yesus diutus. Dia bersaksi, aku dan Bapa adalah satu. Berarti dia berdoa kepada Bapaknya, dan saudara berkata Bapaknya dua. Itu di mana Bapaknya dua? Saudara berdoa kepada Bapa siapa lagi nih? Nah, Bapa Bukan itu kan Bapak yang Bapa itu kan Tuhannya Yesus. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ada di mana Tuhan langit dan bumi itu? Di langit. Matius 18:19. Ibaratkan gini, saya kan punya Tuhan Allah. Lalu saya mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Berarti kan Allah itu Tuhanku. Sama seperti Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti kan dua kan? Bapa sebagai Tuhan, Matius 11:25. Yesus sebagai utusan, Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Nah itu. Iya saudara. Saya percaya perkataan saudara. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang yang tidak berdosa, melainkan orang yang berdosa, dan dia akan memberikan Sukron. Roh Kudus, gitu. Roh Kudus itu seperti apa saudara? Roh Kudus itu kalau kita baca datanya, dia ini menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Coba Yohanes 16:12 ya. Atau gini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Coba, siapa ini? Dia menyampaikan loh. Apa yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Siapa sosok ini? Coba, terus apa yang didengar? Misal orang Kristen mengatakan ada Roh Kudus. Ingat ya, Roh Kudus di sini dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Pertanyaannya, apa yang dia sampaikan, apa isinya? Jangan-jangan ini cuma omong doang ini, tidak ada bukti ini. Yang dia ngomong tentang Bapa, macam dua Bapa ini di dalam Yohanes 8-nya, tentang keturunan Abraham yang berasal dari Allah dan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Itu Bapaknya ada dua. Emangnya ada manusia yang bukan berasal dari Allah? Ada nggak? Iya ada. Siapa? Manusia yang tidak suci. Siapa itu yang tidak suci itu? Ya, saya nggak tahu, tidak bisa menuduh saya, sebab orang ada kejahatan dan kebaikan itu di situ kita bisa mengetahui orang yang baik yang berasal dari Allah dan orang yang tidak baik yang berasal dari Allah tapi tidak mengenal Bapa dari
keturunan gitu. Salah, orang itu mau dia suci atau tidak ya tetap yang menciptakan itu Allah. Bahkan dalam Efesus 3 ayat 9, Wahyu 4 ayat 11, ya, di situ bahwasannya, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak berasal dari Allah, itu gak ada. Semuanya Dia yang menciptakan. Jadi kalian ini melawan Bibelnya sendiri, kalian ini. Mau ngomong Ya, apa? ada ayat Alkitab menyatakan begini Pak Ustadz, ada ayat Alkitab mengatakan janganlah kita mempersalahgunakan kasih karunia Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kan satu ya, aku dan Bapa adalah satu gitu. Kenapa bisa jadi dua gitu? Saya juga aneh loh dengan teks Oke. ini. Kata-kata satu itu bukan satu oknum. Sama dengan gini loh, Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Aku Bapa mereka satu. Bahkan di dalam Yohanes 14:20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Aku, kamu, Bapa satu. 1 Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 1 ayat 13. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Kamu di dalam Allah anak-anakku. Yohanes 17 ayat 14. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi data-data kayak gitu tuh banyak. Bukan hanya untuk ke Yesus satu itu, untuk ke mereka juga. Apakah mereka Tuhan juga karena satu dengan Bapa dengan Yesus? Ya, jadi tidak gitu caranya itu. Kamu ini pakai satu data diklaim Tuhan, padahal data yang lain banyak. Yohanes 17:21, Yohanes 14:20, 1 Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 4:13. Di sini juga mereka satu dengan Bapa, dengan Yesus. Terus. Ya, saudara coba bisa menjelaskan tentang antikristus. Tadi saudara sudah bilang tahu tentang jalannya menuju kepada Bapa dan menceritakan jalan menuju kepada Bapa dan menceritakan tentang kerajaan sorga. Carilah dahulu kerajaan sorga dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Coba saudara jelaskan tentang antikristus Ya, dan antikristus itu ya tadi Kristen, sudah jelaskan. Antikristus itu Kristen. Arti antikristus itu apa? Tidak mengimani yang Yesus sampaikan. Berarti kan anti. Sama seperti umat Islam. Kalau umat Islam mentuhankan Nabi Muhammad, berarti anti Nabi Muhammad. Kalau umat Islam ya mengatakan Tuhan itu lebih dari satu, berarti anti Nabi Muhammad. Sama seperti Kristen ini anti Kristus. Karena Yesus mengenalkan Tuhan itu satu, Markus 12:29, enggak, Tuhan itu tiga. Kata Yesus, dia manusia menerima firman, Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Kata Kristen, enggak, kamu ini firman jadi manusia. Jadi antikristus itu Kristen. Karena mereka ini yang menyimpang ajaran, yang menyimpang dengan ajaran Yesus kan Kristen. Jadi Kristen ini kalau kita pakai Bible, 100% perusak ajaran Yesus. Balik. Bukan pengikut. Iya, saudara. Coba saudara baca ini. Saya tidak mengatakan sendiri ya. Saya bersaksi tentang Dia yang mengutus aku. Itu perkataan Tuhan Yesus. Kepada Dia yang mengutus aku. Ini tentang tema, saudara. Iya, bersaksi Iya. bahwa Dia yang mengutus Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan, utusan kan? Ya, kau percaya Yesus sebagai Dia yang diutus Bapa? Nah iya, memang umat Islam percaya bahwa Yesus utusannya Bapa. Berarti saudara Kristen? Loh ya enggak, yang kalau Kristen kan perusahaan ajaran Yesus, mengatakan Yesus Tuhan. Berarti anti Kristus si Kristen ini. Yang benar kan Yesus Di sini sebagai- menceritakan tentang Bapa, saudara. Di sini keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah itu siapa itu?
Ya semuanya berasal dari Allah. Emangnya ada manusia yang tidak berasal dari Allah? Bahkan Ini Yesus ini keturunan. sama. Ini bukan saya yang mengatakan. Iya. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Oke. Allah itu. Oke, Yohanes yang kalau ada mengatakan. keturunan Oh, yang Yohanes. tidak berasal dari Allah, berasal dari siapa? Ya, berasal dari Bapak Abraham ya. Dari siapa? Berasal dari Bapak Abraham, nubuatan tentang Mesias. Ini. Saudara Anda pernah baca ini- perjanjian lama enggak? Anda ini keliru. Halo saudara. Saudara pernah baca perjanjian lama tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah enggak? Gini bang, Anda kalau mau bahas itu, Saudara hanya mencari tentang Yesus saja yang gini, diutus tak kasih supaya- tahu ya, tak kasih tahu dengan data. Ada dua manusia di zamannya Yesus ini yang Allah berikan anak. Padahal dua wanita ini mustahil punya anak. Tapi karena Allah kuasa diberikan. Pertama, seorang Elizabeth mandul, mustahil punya anak dia. Lukas 1 ayat 7. Yang kedua Maria, mustahil punya anak, kan dia perawan. Lukas 1:27. Maka caranya Allah memberi anak, Allah mengutus malaikat dulu kepada Elizabeth, Lukas 1 ayat 11. Kepada Maria, Lukas 1:26. Dan anak yang dilahirkan itu kenapa dipenuhi Roh Kudus? Dua-duanya. Elizabeth ya penuh dengan Roh Kudus, Lukas 1:15. Maryam sama, Lukas 1:35. Tapi Anda cuma fokus ke Yesus. Padahal Yesus dengan Yohanes ini sama-sama lahir dari wanita yang mustahil punya anak. Yang satu perawan, yang satu mandul. Tapi karena Allah itu kuasa, diberikan anak dua-duanya. Dengan cara Ya, baik. Allah mengutus malaikat memberitahu. Ya. Tema kan aku kan Yesus dan Bapa itu kan ada dua. Bapa itu siapa? Katanya Tuhan Yesus. Ini Bapa itu keturunan Tuhan Abraham yang langit dan tidak berasal bumi. dari Allah. Matius Saya akan 11:25. membacakan nih saudara. Saya akan membacakan dulu biar kita masuk tentang Bapa ini. Kata Apa Yesus Bapak kepada itu? mereka, jikalau Siapa Bapak Allah itu? adalah Bapamu, dengar dulu saudara. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, Kamu benar. percaya Dia diutus. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Tanda tanya ini. Sebab kamu tidak mengenal, mendapatkan firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu. Ini bapaknya ada dua nih, Bapak Tuhan Yesus dan Bapak Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Gitu saudara. Ini bapak ada dua loh. Oke, udah. Jadi ayat yang kamu baca itu menandakan Yesus ini mau dibumbung rencana iblis. Makanya, jadi gini, masalah penyalipan itu kalau Islam berpihak ke Yesus bahwa dia itu tidak mati disalib. Tapi kalau Kristen, Wahyudi, Iblis bersepakat bahwa yang disalib itu Yesus. Nah, jadi kalian ya Kristen, Iblis, Wahyudi bersepakat bahwa Yesus ini orang terkutuk. Padahal ayat yang barusan kamu baca, kalau bapamu Abraham, seharusnya kamu menyayangi aku, bukan membunuh. Karena kalian ingin membunuh aku, berarti Iblislah bapakmu. Berarti yang menginginkan Yesus mati ini Iblis. Ya, bukan Tuhan. Kalau kemauan Tuhan apa? Dikasihi, inilah anakku yang kukasihi. Kan dikasihi, tidak mungkin kan dibunuh kan? Berarti jelas ayat yang barusan kamu baca itu bahwa Yesus mau disalib itu bukan menebus dosa, tapi keinginan iblis. Kalau dipaksa menebus dosa, ya tebus dosa kepada iblis. Jangan kepada Tuhannya Yesus. Wong Tuhannya Yesus menginginkan